Halo, nama saya Henry Kreksman. Saya seorang professional coach dan juga penulis buku 8 Cara Jitu Tambah Pede dan Quest Parenting. Video ini adalah lanjutan seri video Quest Parenting mengenai neurologika level. Kali ini tema bahasan kita adalah mengenai nilai-nilai dan belief. Apa itu nilai-nilai dan apa itu belief? Sebelum kita lanjutkan, saya akan berbagi kisah dengan Anda mengenai sebuah sesi coaching yang pernah saya lakukan, sehingga nanti Anda akan mengetahui asal-usul bagaimana values dan belief terbentuk dalam diri seorang anak. Oke, jadi saksikan terus video ini. Dalam sebuah sesi yang pernah saya lakukan, ada seorang pria berusia 40 tahunan mengeluhkan mengenai bagaimana dirinya dengan pekerjaan yang cukup steady belum bisa memiliki rumah impiannya. Pria tersebut mengeluhkan begitu banyaknya kesempatan yang datang padanya dan seolah-olah kesempatan itu lepas dari tangan dia. Dia tidak bisa mengendalikan kesempatan tersebut. Dan dia bertanya-tanya mengapa hal ini nggak pernah terjadi sama dirinya, mengapa dia belum bisa meraih impiannya, dan dia nggak tahu jawabannya apa gitu. Dia berpikir, aduh apa nih jawabannya ya, mengapa saya belum bisa mendapatkan rumah impian saya. Selalu seolah-olah hit the wall, semua usaha yang dilakukan seolah hit the wall. Nah, pada sesi coaching tersebut kami bekerja sama ya, saya dan dia menggali. Kalau dalam coaching itu ada istilah namanya core belief atau keyakinan inti di dalam diri seseorang yang kemungkinan besar terbentuk antara usia 3 sampai 7 tahun. Nah, setelah kami lakukan 3 kali sesi, akhirnya mulai terkuak sumber dari core belief-nya tadi. Bagaimana belief atau keyakinan di dalam dirinya itu terbentuk. Dia bercerita pada usia sekitar 5 tahun, dia pernah diajak oleh ibunya untuk datang ke rumah neneknya pada saat neneknya meninggal. Jadi dia datang ke rumah neneknya, kemudian yang dia lihat adalah begitu banyaknya orang di rumah tersebut dan banyak suara tangisan, dan dia anak kecil ini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia berdiri di samping peti neneknya dan melihat ke dalam peti dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali have no idea, nggak ngerti tentang hal itu apa. Dia hanya melihat sekelilingnya bahwa wah, semua orang menangis, dan di situ dia masih ingat begitu menyengatnya aroma bunga dan rumah sesak dengan orang-orang ya. Kemudian semuanya menangis dan dia hanya terdiam melihat. Itu pada usia sekitar 5 tahunan. Kemudian selang 2 tahun, dia kembali ke rumah yang sama, yaitu rumah kakek neneknya. Dan pada saat itu, kakeknya meninggal. Dan dia mengalami hal yang sama. Datang, melihat begitu banyak orang, dan dia berdiri lagi di samping peti kakeknya dan have no idea, nggak punya clue tentang apa ini sebenarnya. Hanya semua orang menangis. Ya, jadi tidak ada satupun yang memberitahu tentang hal itu, hanya dia diajak untuk bergabung dan dia lihat dan sepertinya terdengar wajar ya, tetapi dalam diri anak hal-hal tersebut, peristiwa-peristiwa yang sifatnya traumatis akan menimbulkan makna tersendiri bagi si anak. Karena Anda harus menyadari bahwa dalam dunia kita, dunia manusia, otak adalah meaning maker, membuat arti dalam setiap peristiwa yang dia alami, khususnya pada anak tadi ini. Seiring berjalannya waktu, ternyata peristiwa itu menimbulkan sebuah core belief di dalam dirinya. Dan itu terekspos ketika kita sesi coaching ya. Dia akhirnya menangis ya, dia menangis dan baru menyadari alasan mengapa selama ini dia terkesan menjauhi impiannya. Padahal impiannya adalah memiliki rumah idamannya. Tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia selalu menjauhi impiannya. Nah, core belief tersebut adalah di dalam pikirannya yang paling dalam, rumah adalah tempat untuk kehilangan seseorang yang dia cintai. Itulah yang membuat dirinya takut untuk mempunyai rumah impiannya.
sebegitu kuatnya belief dan sebegitu mudahnya belief tercipta. Nah, ini nanti akan menjadi frame kita tentang topik values, nilai-nilai, dan belief atau keyakinan tadi. Nah, sampai sini Anda seharusnya sudah mempunyai sedikit pemahaman tentang, oh, ini adalah values dan belief. Oke? Mari kita lanjutkan. Baiklah, mari kita mulai dari values terlebih dahulu. Apa itu values atau nilai-nilai? Values adalah segala sesuatu yang Anda butuhkan, segala sesuatu yang Anda ingin rasakan. Jadi values adalah hasil akhir dari semua keinginan Anda. Jadi values ini adalah emotion atau emosi, perasaan. Ya, contoh-contoh values, misal kepuasan, kebahagiaan, kebersamaan, kenyamanan, keamanan. Ya, itulah contoh kecil dari values, karena values ini begitu luas. Sebagai contoh, saya akan ambil pertanyaan dari buku Quest Parenting. Saya ingin Anda menjawabnya di sini. Seandainya besok pagi Anda diminta untuk pindah ke Jupiter, ke planet Jupiter, dan Anda hanya diperbolehkan membawa satu hal saja atau mengajak satu orang saja bersama Anda, siapa atau apa yang akan Anda bawa serta bersama Anda dan mengapa? Jawaban Anda tadi menunjukkan values Anda. Jadi values mengarahkan hal baik dan buruk bagi Anda. Jadi values berguna sebagai moral kompas Anda dalam kehidupan ini. Ya, values menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk Anda. Itu values. Dan ada banyak faktor yang bisa merubah values. Misalnya kematian seseorang yang Anda cintai, atau pernikahan, atau peristiwa traumatis, bertambahnya usia, ya, perubahan lingkungan. Hal-hal itu dapat merubah susunan values Anda. Dan values ini karena dia begitu mudah juga untuk terbentuk dan berubah, ciri-cirinya jika hal itu terjadi pada diri Anda, ciri-cirinya seperti ini. Ini disebut dalam coaching adalah inner conflict atau konflik batin. Orang itu akan merasa bimbang, penuh keraguan-raguan, tidak mudah atau tidak cepat membuat keputusan, dan sepertinya tidak stabil, ya. Itu biasanya disebabkan oleh perubahan nilai-nilai di dalam dirinya. Sebegitu kuatnya values. Sedangkan belief adalah segala sesuatu yang Anda rasa atau Anda anggap sebagai sebuah kebenaran bagi diri Anda. Jadi agak berbeda dengan values tadi. Values tadi sebagai moral kompas Anda yang menentukan baik buruknya jalur kehidupan Anda. Sedangkan belief adalah segala sesuatu yang Anda anggap benar untuk Anda. Jadi belief ini dapat berfungsi atau dia dapat berubah menjadi semacam tembok kaca di sekeliling Anda, di sekeliling kehidupan Anda. Seolah-olah Anda tidak terhalangi, tapi belief bisa menghalangi Anda. Tapi bisa juga mendorong Anda menjadi seseorang yang luar biasa, bisa juga. Nah, khusus untuk belief ini, saya ingin bertanya kepada Anda seperti ini. Coba Anda renungkan dulu ya pertanyaan saya ini. Saat ini, apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda dan hal itu belum Anda raih hingga saat ini? Dan mengapa hal itu belum Anda atau belum bisa Anda raih? Kemungkinan besar jawaban Anda adalah belief Anda. Ya. Dan belief ini dapat muncul dalam kosakata harian kita dalam bentuk kalimat seperti ini. Saya nggak bisa karena saya nggak tahu karena I can, gitu ya. Saya nggak bisa, atau bisa juga seperti ini. Jika A maka B, ketika saya melakukan A maka B. Nah, itu semua bentuk dari belief. Ciri-ciri belief sedang aktif dalam diri Anda, ciri-cirinya itu ada 3. Pertama, Anda akan merasa hopeless, tidak adanya harapan dalam hidup Anda. Yang kedua, Anda merasa helpless, seolah-olah tidak ada yang membantu Anda. Dan yang ketiga nih, adalah worthless. Anda merasa Anda tidak layak untuk mendapatkan keinginan Anda. Nah,
Kalau Anda merasa ada 3 hal tadi atau salah satunya, itu pertanda ada belief yang sedang aktif. Nah, sampai di sini Anda bisa memahami, oh ini artinya values nih, oh ini belief. Nah itu semua ada di dalam diri kita. Values dapat menjelma menjadi aturan pribadi. Nah kadang-kadang ini persoalan besar nih antara ayah dengan anak, atau ayah dengan bundanya, atau pasangan, atau ke anaknya. Karena biasanya values akan saling bertubrukan dalam bentuk aturan pribadi. Nah, aturan pribadi ini adalah segala sesuatu yang muncul dari diri Anda dalam bentuk kalimat seperti ini. Oh, ini harusnya seperti ini loh. Oh, ini seharusnya, semestinya. Itu aturan pribadi. Sampai di sini, saya harap Anda sudah mulai bertambah pemahaman Anda, dan kita lanjutkan lagi pemahaman ini. Di dalam konteks parenting, Anda perlu tahu bahwa otak manusia atau otak anak adalah meaning maker atau pemberi arti atau pembuat makna dari setiap kejadian yang dialami. Entah itu baik, entah itu buruk, setiap kejadian tersebut akan diberi arti oleh otak kita. Nah, dalam hal ini anak-anak juga melakukan hal yang sama. Ketika dia mengalami peristiwa baik, peristiwa yang buruk, otak akan memberi arti atau menempelkan arti tersebut pada kejadian yang dialami. Makna atau arti yang ditempelkan tersebut lambat laun akan berubah menjadi belief dan bisa juga merubah susunan nilai-nilai di dalam diri si anak. Contoh kasus yang tadi, pada saat anak kecil tadi melihat kakek neneknya meninggal, tidak ada satupun di sekelilingnya dia yang menjelaskan hal itu secara rasional, secara logis. Sehingga anak itu membuat arti sendiri, walaupun tanpa sadar, mengenai kejadian tersebut. Dan ternyata arti itu terus menempel hingga usia dewasa dan membelenggu dirinya. Jadi baiknya kita sebagai orang tua waspada dengan hal tersebut ketika anak mulai belajar memberikan arti pada setiap kejadian yang dia alami. Nah, bagus lagi jika Anda bisa mereframing atau merubah arti tersebut sehingga lebih memberdayakan anak Anda. Saya akan memberikan contoh sebuah peristiwa, yaitu hujan, kejadian hujan. Ya. Nah, apa arti hujan? Jawabannya simple. Hujan adalah air yang turun dari langit atau turun dari awan. Tetapi pada konteks tertentu, orang akan memberikan arti secara berbeda. Nah, contoh ini saya ambil dari buku Quest Parenting. Contohnya seperti ini. Ada seorang petani, sudah hampir 3 bulan tidak mendapatkan air untuk tanamannya. Dan hari itu hujan. Menurut Anda, apa arti hujan bagi sang petani? Ya, artinya berkah. Ya, alhamdulillah terjadi hujan. Nah, kemudian tidak jauh dari tempat petani itu ada orang yang sedang merayakan pernikahan dan hujan. Menurut Anda apa artinya bagi mereka yang sedang merayakan pernikahan? Mungkin hujan akan dianggap musibah atau ya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada hari itu. Dan kemudian ada jarak lagi, nggak begitu jauh, ada seorang anak yang sedang main game di dalam kamarnya dan dia tidak menyadari adanya hujan. Menurut Anda artinya apa buat anak tersebut? Tentu saja nggak ada artinya, karena anak itu juga tidak menyadari bahwa adanya hujan. Nah, satu peristiwa bisa diberi makna atau diartikan secara berbeda. Itu yang tadi saya bilang bahwa otak manusia adalah meaning maker, sebuah mesin pemberi arti dan pemberi makna. Jadi dalam konteks parenting, tugas Anda sebagai orang tua adalah memastikan setiap arti yang diberikan oleh anak Anda adalah arti yang positif yang bisa memberdayakan dirinya dalam setiap kejadian yang dia alami. Nah, kebanyakan masalah yang dialami anak adalah ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, ya, tidak ada satupun yang menjadi saksi, witness, empathy witness, saksi yang berempati, yang menolong dirinya dengan merubah arti yang sedang dimaknai oleh otak si anak. Nah, tugas Anda sebagai parent, salah satunya adalah change the meaning.
Lalu sekarang mungkin Anda mulai bertanya, lalu bagaimana dengan saya, Coach? Bagaimana dengan nilai-nilai saya yang saling bertubrukan? Bagaimana mengatasi inner konflik dalam diri saya? Bagaimana saya melepaskan belief-belief negatif yang selama ini mengurung saya, Coach? Bagaimana saya lepas dari hal itu semua? Jawaban saya, coaching, dan coaching. Karena hanya melalui proses coaching, hal itu bisa diatasi. Nilai-nilai bisa ditata ulang prioritasnya, dan belief-belief negatif bisa diurai dan dilepaskan dari diri Anda. Bayangkan ketika hal itu terjadi, Anda terbebas dari belief-belief negatif. Apa yang terjadi dengan kehidupan Anda? Dan supaya saya dapat membantu Anda dengan lebih baik lagi, jangan sungkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komen, dan pastikan Anda like, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar Anda dapat lebih banyak lagi mendapatkan video-video terbaru dari channel Hendrik Rexman. Sampai bertemu di video selanjutnya.